ternyata itu udah bukaan aktif, udah kontraksi aktif. Kemudian selamat untuk kelahiran. terima kasih. Bisa diceritakan seperti apa mungkin proses? Alhamdulillah, jadi kemarin tuh sebenarnya due date itu kan tanggal 24 Oktober. Tapi aku memang kayak ikhtiarnya udah mulai cepet 2 minggu lebih awal. Aku puntur terus juga udah lari, jalan, laktasi, jalan di treadmill dan lain sebagainya gitu. Jadi emang aku pengennya kayak lebih cepet aja lahirnya karena udah begak banget. Terus ya udah, alhamdulillahnya kayak udah berasa kontraksi nih, cuman aku nggak bilang-bilang. Aku nikmatin aja kontraksi. Habib udah ribet mau ke dokter, udah ribet, ya udah kita ke rumah sakit segala macam. Karena di mindset awal aku memang kayak pengennya di rumah, akhirnya ditahan sampai benar-benar kontraksinya udah aktif banget. Ya udah, akhirnya kita aku sih sebenarnya ngeprank Habib dan juga ngeprank bidannya juga untuk coba dong liatin dulu nih di rumah nih kayaknya perlu dicek nih gitu. Dan juga kan tim bidan dan sebagainya kan taunya masih tanggal 24 kan. Jadi ya udah mereka datang. Pas datang ternyata itu udah bukaan aktif, udah kontraksi aktif. Jadi udah mau waktu melahirkan. kontrol hari Selasa itu datang pas Memang dikontrol ya ke Selasa. rumah untuk dilihat gitu. Nggak ada apa-apa, masih jauh, tapi pada saat udah datang ternyata udah aktif ditanya lu lagi. mau kapan nih? Habib sih bilang maunya sih malam Jumat. Jumat gitu. Terus ya udah, kebetulan waktu itu udah jam 4 sore, udah kontraksi aktif. Bidannya juga kayak panik gitu, ini kayak sesuai keinginannya Habib nih malam Jumat, ini kan malam Jumat. Ya udah Bib, ke rumah sakit gitu. Terus Habib juga udah mau ke rumah sakit. Akhirnya aku bilang enggak, bidan aku tetap mau lahiran di sini. Ayo aku anterin ke rumah sakit, aku ikut gitu kan. Terus aku bilang kayak enggak, aku tetap mau lahiran di sini. Ya udah, terus mereka bilang kok gitu, kita di prank terus 2 kali gitu untuk lahiran di rumah lagi. Udah ambulan udah siap, semua udah siap. Semua udah siap untuk rumah sakit, cuman akunya kayak udah lebih nyaman di rumah. Ya udah, akhirnya kita Habib ya terpaksa sih, tim bidannya juga terpaksa, Habibnya juga terpaksa. Karena kalau nggak dilanjutin ya aku lahiran sendirian gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah 2 jam proses lahiran gedennya. Dan alhamdulillah lahir dengan selamat. Ada perbedaan dengan kehamilan pertama nggak? Beda banget ini. Kalau ini kan emang lebih kontraksi terus kan, makanya pada saat 24 Kontraksi jam. aktifnya itu kurang lebih 12 jam. Enggak, mulai kontraksinya 24 jam. Kontraksi Iya. aktif itu udah bukan 10. Oh, kontraksi 2 yang jam. itunya berapa jam? Pokoknya aku kontraksi tuh ngerasa yang kayak udah kontraksi mau lahiran tuh udah 24 jam sebenarnya. Iya, Cuman kan 24 aku jam. nunggu ada flagnya dulu, udah tahu nih cikal bakal mau lahiran gitu. Karena aku mikirnya kalau seandainya udah bilang dari Sempat awal, aktif juga 4 jam terus berhenti. di hari Rabu pagi. Terus berhenti. Terus berhenti, hilang, tidur istirahat. Iya, pokoknya ya udah. Enggak, masih jauh ini, masih jauh. Alhamdulillah berhasil lahiran di rumah. Untuk namanya sendiri siapa sama beratnya dan Berat badannya berapa? Lahirnya beratnya Berarti 35,5. Oh. 3,5,5. Iya. 3,5,55. Ya gitulah. namanya Khadijah Alia Basira. Khadijah adalah namanya istrinya Rasulullah SAW. Berharap sifat watak karakternya seperti Sayyidatuna Khadijah, dan manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Alia Basiranya? Alianya apa? Alia itu tinggi Mulia. dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berharap akan anak tersebut menjadi anak yang mempunyai kedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Basiranya sendiri itu artinya adalah berwibawa dan juga bijaksana gitu. Jadi percuma kalau perempuan soleha, perempuan yang dimuliakan tapi tidak bisa bijaksana dalam menerima semuanya gitu. Jadi harapannya kepingin menjadi anak yang selalu diberkahi Allah, dapat keriduannya Allah, tetapi juga menggunakan semua keberkahannya dengan bijaksana gitu, sehingga nauzubillah tidak menjadi manusia yang sombong, tidak menjadi manusia yang lupa diri gitu. Kenapa Harapannya di rumah keinginan berat? karena aku emang fobia banget rumah sakit sih, makanya itu tadi sih, semua pihak kan pasti nggak mendukung ya untuk di rumah. Aku udah tahu banget gitu, bahkan kayak bidannya pun ya udah saya jaga di rumah sakit, saya jadi dulanya juga nggak apa-apa gitu. Tapi buat aku pribadi kayak
aku udah fobia banget, dan yakin sih sebenarnya mungkin kalau kemarin di rumah sakit mungkin aku udah minta disesar gitu karena kan manja. Aku ngerasanya gitu, aku tuh manja banget gitu. Tapi kalau seandainya dipaksakan, aku bisa sebenarnya. Jadi sebenarnya aku lebih tahu kapasitas diri sendiri dan juga pastinya didasari dengan check up ke dokter yang memang kondisi aku sehat, bayinya sehat, terus juga memang nggak ada problem apa-apa. Cek darah selama 1 bulan itu seminggu sekali. Bawa make sure lagi babynya aman, darah aku pun aman, semuanya bener-bener under control gitu. Jadi benar-benar kalau emang mau aku lakuin di rumah insya Allah ya berjalan lancar gitu. Dan juga garis bawahi kenapa berani, karena rumah aku tuh cuma 3 menit dari rumah sakit ibu dan anak. Terus kita juga udah koordinasi bahwa ini kita udah mau lahiran ya, just in case kalau emang harus dibawa ke rumah sakit pun udah siap. Dan juga kita selalu komunikasi dengan dokternya. Iya. Dan meskipun dokternya juga nggak setuju untuk lahiran di rumah gitu, dokternya juga udah. kayak Habib tolong dibawa aja ke rumah sakit, Habib tolong dibawa gitu, segera dibawa gitu. Cuman akunya kan batuk kan, makanya aku juga kayak ya udah ngeprank lagi semuanya karena udah tahu nih pasti bakalan gak disetujuin lahiran di rumah. Tapi alhamdulillahnya ya sesuai keinginan Habib, maunya malam Jumat, tercapai lahirnya malam Jumat. Aku maunya lahiran di rumah juga alhamdulillah juga tercapai. Tapi untuk semuanya aku nggak saranin sih untuk lahiran di rumah karena satu resikonya tinggi, besar. Yang kedua Dan kan nggak semuanya kan? seberuntung aku juga kan lancar gitu. Makanya buat aku juga kayak jangan ditiru juga sih, karena ini riskan banget, high risk. Kita juga setelah lahiran langsung cek ke dokter, ke rumah sakit, bawa babynya, bawa akunya langsung gitu. rumah sakit semua itu. Iya, tetap harus itu. Dan juga ya itu tadi, untung memang bidan yang aku kalau kenal bicara profesional keburu nggak juga. keburu, sebetulnya sih secara logikanya nggak keburu ke rumah sakit. Iya, Karena apa? karena akunya udah nggak bisa bangun, udah nggak bisa, udah kontraksi aktif dan udah bisa ngeden gitu. Jadi makanya yang bikin bidannya juga akhirnya terpaksa mau nolongin juga dan mau nggak mau di rumah adalah yaitu tadi, akunya udah boleh ngeden, udah bisa ngeden, emang udah saatnya ngeden dan gitu. kita pikir itu kontrasi palsu lagi nih. Kalau emang dibawa ke rumah sakit pasti lahirannya di mobil, jadi harus memutuskan ya udah, Bib mau nggak mau kita kedenin di sini nih gitu, karena nggak daripada lahiran di mobil gitu. Nah pas masa ngidam itu ada kayak pengen ngidam sesuatu gitu? Nggak ada, rasanya pengen nonjok aja. Sakitnya kan luar biasa, tapi nggak ada keinginan apa-apa sih sama sekali. Malah Habib mikir aku bercanda karena Habibnya tidur. Sempet tidur Saya gitu. tidur karena saya pikir ini kontraksi nggak jadi lagi nih. Iya. Saya tidur. Jadi pas malam tuh dia berasa ya kan, saya tidur. Abis subuh saya tidur, abis sholat subuh tidur, ya udah deh. Bangun-bangun jam 10 atau jam 11. Terus berasa lagi, hilang lagi, berasa lagi, hilang lagi. Jadi pas beneran mules jam 4 sore tuh, ya Habib ya antara percaya nggak percaya, bidannya juga udah bengong. Kita gitu, udah nungguin kayak, sampai subuh nggak keluar-keluar. Iya. Ya udah deh. Jadi ya Maksudnya udah. dalam konteksnya tuh udah deh, kalau misalkan udah bukan 4 atau 3 atau 4 udah ke rumah sakit deh. Ini nggak bukan 3 4. Wah, ini prank nih. Karena kan waktu Kalisa kan bukan 4, nggak lama lagi langsung keluar. Lahiran karena cepet banget. Ini kontraksinya sendiri sih 24 jam sih aku dari kontraksi, kayak merasa intensnya itu 24 jam, makanya Saya langsung teriak, udah rumah sakit yuk. Udah siap nih ambulan yuk. Tapi aku cerita sedikit dong, ada hal unik yang dilakukan Habib pas lahiran, memotong tali pusarnya pakai api. Itu seperti apa sih? kan balik lagi, aku emang orang yang memang kayak ya agak aneh sih. Tapi buat aku kenapa dikasih pakai lilin dibakar, karena itu sebenarnya zero infection, jadi untuk kemungkinan infeksinya itu sangat minim. Dan kalau yang nggak aku salah yang aku baca adalah pada saat proses pembakaran itu masih darahnya juga masih ngalir ke babynya juga kan, jadi kayak nggak tahu sih, buat aku kayak itu kan ya sebenarnya pilihan aja sih, kalau mau ringkas ya pakai gunting medis gitu. Tapi ya itu masih ada kemungkinan infeksi meskipun juga nggak besar. Tapi kalau aku lebih suka yang tradisional aja gitu. Terus biar Habibnya juga kayak ya pada saat proses pemotongan juga kan pasti Habib juga berdoa gitu. Terus juga kan kayak itu kan makanannya baby kan, jadi kayak ya udah aku lebih seneng aja karena Kalisa juga dibakar. Dari anak pertama emang kita bakar ya gitu. Jadi ya lebih tradisional tapi lebih aman, kenapa enggak? Kecuali kalau tradisional terus berbahaya baru kita nggak lakuin. Awalnya Habib setuju nggak sih Kak dengan itu?
Ya setuju aja kalau orang anaknya udah dilahirin. Ayo ke rumah sakit ya. Sekarang buat Sekarang. apa sunat? Nggak sih, udah paling itu doang sih. Jadi aku ya ikutin aja. Memang masih bukan primitif ya. Kalau primitif kan nggak mau menerima ilmu. Tapi once ilmu yang lama itu jauh lebih baik daripada ilmu yang baru, why not? Dan juga nggak beresiko apa-apa kan. Ya udah seru aja sih ngelihatnya. Makanya aku suruh Habib potongin tali pusernya gitu. Biar lama aja ngerjain Habib. Kalau gunting kan Habib langsung, kalau ngebakar kan sampai 30 menit kan. Ya udah. Tapi dari keluarga kakakku juga ada tradisi bangkar pakai. Nggak ada. Berarti baru di keluarga Pertama baru- Kalisa, iya pertama Kalisa. Akhirnya kalau keluarga juga sama mutusinnya akhirnya pakai lilin itu juga. Karena pas aku kasih tahu kan karena zero infection dan juga ya nggak ada ruginya gitu. Jadi ya biar seru aja, biar bapaknya ngelihat aja gitu. Oh ini yang usus bininya. Biar bapaknya nyium hari-hari juga, bawa hari-hari kan agak amis juga kan. Dan Jadi- proses lahirannya itu sakit banget ya. Ya, 2 jam sih prosesnya dan ya memang yang ini agak lebih luar biasa sih kayak usahanya gitu. Ini anak siapa sih? Berarti ibu kan baru lahiran. Ya jadi ini lebih berat, lebih kayak lebih sulit karena sempat akunya juga kayak Pas kepala udah kelihatan. iya, pas kepala udah kelihatan kontraksinya udah hampir mau berhenti gitu. Terus ya udah ya karena di rumah. Ini rumah sakit, jangan keluar di jalanan ini. Iya, akhirnya ya udah karena aku udah tahu di rumah nggak ada pilihan lain, tetap Aduh. harus ngeden. Makanya aku bilang aku yakin kalau nggak di rumah pasti aku minta disesar karena sakitnya udah sangat luar biasa. Makanya alhamdulillahnya di rumah. Mau punya anak lagi ya? Apa? Ya, wallahualam. Terus nyusuin sakit ya? Iya, dramanya nggak sampai di situ kan. Ternyata kenapa kita nggak langsung umumin? Karena pada saat itu kan IMD terus segala macam ternyata salah perlekatan lah, inilah itulah. Jadi prosesnya agak lumayan drama. Makanya kita pada saat lahiran diem dulu deh Bib, karena kan kayak waktu dulu Kalisa diumumin langsung, terus langsung banyak tamu keluarga apa, jadinya aku nggak bisa istirahat. Makanya ini kita rehat dulu 2 hari baru kita siap buat ngumumin gitu, karena kayak biar akunya juga istirahat gitu. Kalau untuk Kalisa sendiri ada omongan nggak gitu pengen punya adik perempuan gitu? Coba Lili duduk dulu, sekarang tantanya nanya ke Kalisa. Ayo. Kalisa senang nggak punya baby girl? Senang nggak? Happy nggak? Happy. Terus nanti bakalan share mainan nggak? Kakinya dong yang bagus dong. Share mainan ya. Bilang Kalisa sayang baby. Lihat ke kamera tapi ngomongnya. Oh, baby sayang baby. Lili sayang baby. Oh, Lili sayang. Lili dia malah kan dia udah tahu nih namanya kan Hadijah Alia Bashira. Kalisa panggilnya siapa? Enggak, kamu panggilnya siapa? Baby? Ya baby? Iya, jadi dia udah bikin panggilan sendiri. Justru kalau aku panggilnya kayak Hadijah sama Habib, dia manggilnya Hai Baby Queen gitu. Karena dia manggil diri dia kakak princess. Jadi dia Artinya apa artinya? Baby Queen. Artinya apa? Jadi sebetulnya Syarifah Khadijah Alia Basira itu artinya adalah wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai akhlakul karimah yang baik dan memiliki sifat-sifatnya Siti Khadijah, yang memiliki wawasan yang tinggi, ya kan, bermartabat dan juga mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan bijaksana. Jadi panjang Iya, namanya. Lili. Seneng nggak? Babynya boleh dipinjemin nggak? Dia ngalah banget, alhamdulillah pada saat udah lahiran. Aku sibuk ASI kan segala macam. Yang tadinya dia selalu tidur di ketiak aku dan nggak pernah mau lepas sama sekali. Tiba-tiba dia tidur sendiri, nggak pakai drama. Terus pas aku nggak bisa pelukin, aku lagi ngadep nyusuin adenya ke sebelah kanan, dia yang pelukin aku dari belakang gitu, cuman tangannya giniin. Terus kayak tidur, dan beberapa hari ini benar-benar mandiri banget. Makanya aku juga agak lumayan sedih. Terus dia menjauh, kayak ngasih kesempatan aku buat ke baby gitu. Jadi agak ngalah banget. Justru aku kayak agak melonya di situ sih. Jadi kayak oh ya udah, berarti sekarang harus berbagi lagi. Kalau kakak-kakaknya yang cowok kan emang udah bisa kamar, udah happy gitu, udah biasa aja gitu.
Dan biasanya juga kalau tidurnya tuh sama ibunya, dia Iya. tumben nih berapa hari ini mepet Baru saya mau terus. sama Habib, biasanya berantem kalau mau tidur Habib nggak boleh deket-deket. Ini malah sekarang udah mau sama abaknya gitu. Ya Lili. Iya. Aman? Guys, masih ada? Masih. Kan dari anak pertama ini bedanya 3 tahun ya. Bagaimana kesiapan sebagai seorang ibu untuk ngurus anak yang rentang usianya itu masih jauh? Itu alhamdulillahnya Kalisa bedanya 3 tahun tapi udah dewasa banget, udah ngerti banget bahwa porsinya sama adiknya gimana, dia juga bertindak sama adiknya harus kayak gimana, nggak jealous, nggak cemburu, alhamdulillahnya. Dan memang ulang tahunnya juga bedanya dikit banget, Ipeh itu tanggal 9, adanya Khadijah tanggal 13, Kalisa Jadi kan ada yang tanggal nggak- 18. semua tuh pada bingung, tanggal berapa sih, tanggal berapa? Iya. Hari Kamis malam Jumat jam 6 Lewat lebih 9 9, menit. Tanggal sore, 13, iya. iya. Tanggal 13. Jadi lahirnya Khadijah Alia Basira pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan berat badan 3,55 kilo, tingginya 51, proses normal di rumah dan lahirnya pada jam 18:09. 9 menit. Oke, terakhir nih Kak, mungkin ada lagi. Gini, gimana soal rencana yang dulunya pengen punya 11 anak? Itu pertanyaan yang bagus. Karena kemarin udah ada yang teriak, "Aduh, aku cukup aja ya. Udah terakhir aja ini ya. Udah gak kuat lagi. Ampun."